Itu kata mereka di sekolah di kelas. Oke, lanjut. Next. Oh Tuhan, mohon maaf. Nah, ini dalam kata-kata Yesus. Mari kita anukan dalam kata-kata Yesus ya. Jadi kita ini kalau tadi itu kan dari cara hidupnya Yesus. Sekarang dari kata-katanya Yesus. Saya tidak ambil banyak, hanya ambil 5 saja. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Karena apa? Karena ya sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku salah seorang yang paling hina, yang bawahnya nomor 3, nomor 4 itu, engkau lakukan untuk aku. Dia tidak bilang kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu Yahudi. Tidak. Sesama manusia. Dan jelas gitu, Pak. Orang Katolik ini apa lagi kan? Apalagi kami pastor-pastor gitu. Umat diambil pendeta enggak masalah. Di pesantren banyak juga umat-umat Katolik yang sudah ditolong sana. Memang susah. Karena apa? Umat Katolik ini banyak. Yang mau jadi gembala itu enggak ada. Pastor datang tempat kami lah. Kita ini kurang ajar ya, aku bilang. Pastor suruh datang terus, tapi jadi pastor enggak mau. Anaknya mau jadi pastor, enggak usah kau katanya. Ya, ibu-ibu ya, benar enggak? Enggak mau bilang benar. Susah benar. Nah, terus yang kedua, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Setiap hari Sabat Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Sengaja Bang Yesus itu. Degil Yesus itu. Dia main-main dengan orang Farisi. Kenapa? Radikal tadi Yesus ini. Karena dia mau memanusiakan manusia. Masa mau berobat nunggu besok? Mau menyembuhkan orang nunggu besok? Mati gitu. Yesus sudah tidak. Terus segala sesuatu yang ini yang dalam Matius ya, golden rule, saya bilang golden rule. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau minta saudara-saudara kita Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, segala apa menjadi moderat, menjadi toleransi, kita juga harus toleransi. Kadang-kadang di Katolik ini banyak juga kadalnya, Pak. Jadi kalau dibilang untuk radikal, banyak orang Katolik itu. Ngapa nolong dia? Islam gak dia itu? Banyak orang Katolik itu. Nggak usah pastor. Banyak orang Islam situ tuh. Jangan nutup mata lah kita. Gitu. Jadi kalau dibilang sana yang radikal, sini yang radikal, sama. Kita ini juga banyak Pak yang radikal. Cuman karena kita disikit, nggak kelihatan Pak. Islam kan karena banyak, makanya kelihatan gitu Pak. Cobalah di Filipina sana, orang negara Katolik. Mereka megang pistol, tanda salib, nembak orang. Wah. Cobalah di Meksiko. In the name of Jesus. Wah, kata dia. Nembak orang. Kita banyak. Di mereka banyak. Jadi jelas kelihatan. Nah, aku datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, bukan untuk menghilangkannya. Dia bilang hukum Taurat yang soal membasuh kaki lah, membasuh piring lah, membasuh segala wali segala apa, nyuci tangan, nyuci muka, nyuci badan segala apa. Dia bilang sudah tergabung dalam 2 hukum kasih, yaitu kasihilah Allah dan kasihilah manusia. Karena apa? Kalau kita mencintai Allah dan menyadari kita ini adalah makhluk Allah, yang diciptakan Allah adalah manusia. Siapapun dia, apapun agamanya, jelas bahwa kita melakukan perintah Allah. Nah, next. Nah, ini kalau perumpamaan saya ambil 3 saja. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati, yaitu yang menolong tadi, yang menolong orang yang jatuh tadi. Terus seorang yang bukan murid Yesus yang mengusir setan, karena ada murid-muridnya datang. Tuhan, Tuhan, ada seseorang yang mengusir setan dalam namamu. Kata
kata murid-muridnya, marah kan murid-muridnya. Kalau dia tidak melawan kita, dia bukan musuh kita, kata Yesus. Dia mengusir setan dalam nama Yesus. Terus yang paling jelas ini adalah tentang politik, ini tentang membayar pajak kepada kaisar. Apa yang menjadi hak kaisar, berikanlah kepada kaisar. Dan apa yang menjadi hak Allah, berikan kepada Allah. Makanya di situ ada gambar mahkota. Jadikanlah Yesus itu atau Tuhan itu sebagai raja kita benar-benar. Jadi kalau kita ini benar-benar bertuhan kepada Yesus, ikutilah caranya, ikutilah dia dengan sepenuhnya. Jadi jangan ikut Yesus itu sepenggal-sepenggal ya. Yesus itu doyan janda, tapi dia berbuat baik. Yesus itu doyan makan dan minum, pemabuk dia itu. Karena dia ikut simposium dan dengan para para pemungut cukai, hidup, makan dan segala apa. Tetapi dengan makan minum dengan mereka, dia mempertobatkan mereka. Dia dengan disalib, dengan mati disalib, dia menyelamatkan kita. Jadi perbuatan Yesus itu adalah hal yang seharusnya. Jadi Yesus itu tidak melakukan hal yang lebih daripada yang manusia mampu. Mengasihi orang lain kan manusia mampu, tetapi Yesus mengingatkan lagi. Nah gitu Pak. Dia tuh tak nyuruh kita lebih-lebih, hanya seharusnya mengasihi orang lain, mengasihi orang tua, mengasihi apa? Seharusnya mengasihi Allah itu seharusnya. Jadi dengan kita melakukan yang seharusnya, kita ini sudah jelas mengikuti Yesus. Nah, next. Ini moderasi murid-murid Yesus. Ini Petrus dan Cornelius dalam Kisah Para Rasul 10, 34-35 ini dia masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Mereka jelas mengatakan bahwa aku baru menyadari bahwa aku diutus bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Nah, dalam konsili Yerusalem pertama itu diomongkan masalah apa? Sunat. Apakah orang yang diselamatkan ini sunat dengan tidak sunat? Gara-gara daging secuil, Bang. Masalah selamat dengan tidak selamat, gimana? Logikanya mana ada? Daging secuil itu. Selamat itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Yang tahu isi hati manusia itu bukan manusia, Tuhan. Biar mukanya suci, mukanya suci, bersih, rajin ke gereja, duduk berdoa berlutut, mana tahu isi hatinya. Kalau ada yang sembahyang misa pagi hari ini itu jelas. Dan kemarin dalam minggu ini tuh, jangan engkau seperti kuburan di atas bunga, senyum kemana-mana, tetapi di dalam hati penuh kebusukan. Jelas itu. Bahwa sebagai orang Katolik itu tidak ada kemunafikan di dalam dirinya. Kalau mengasihi, mengasihi dengan tulus, tidak ada macam-macam. Ini dalam dibicarakan dalam konsili. Ya. Terus next, ini yang terakhir itu soal perjalanan Paulus. Nah, terakhir itu perjalanan Paulus. Paulus itu orang yang ditugaskan untuk bersama-sama menginjil kepada bangsa lain. Dan yang terakhir, selain terakhir itu adalah kita ini bejana tanah liat. Manusia itu rapuh. Manusia sangat-sangat rapuh. Bejana itu sepertinya kuat, tetapi kalau disentuh pecah. Makanya sesuatu yang pecah itu kalau dilem, kalau disatukan lagi itu tidak akan sempurna seperti adanya. Jadi merawat kebersamaan, merawat kerukunan dalam Bhinneka Tunggal Ika ini adalah seperti merawat bejana tanah liat. Ya, merawat bejana tanah liat ini jangan sampai kita pecahkan kerukunan yang sudah terjadi, seperti yang Pak Leo sampaikan, seperti yang Pak Mangga sampaikan, bahwa kalau kita ini dari dulu sudah bertahan dalam bingkai NKRI, kalau pecah NKRI, Pancasila pecah, kalau mau disatukan lagi kita seperti bejana tanah liat, hancur. Dan kalau disatukan tidak seperti bejana yang asli lagi. Mungkin dia tetap seperti bejana, tetapi keretakan kehancurannya lebih rapuh daripada yang sebelumnya. Oleh sebab itu sebagai orang Katolik jelas
bahwa kita sebagai pendukung kerukunan umat beragama, seperti Yesus yang radikal melawan bangsa Yahudi yang tidak pernah plural dan tidak pernah mengasihi orang lain dan menganggap orang lain sebagai musuh. Dan semoga Tuhan bersama kita. Amin. Jangan tidak percaya bahwa setan itu kakinya jelas gitu, ingin perpecahan. Ya, setan itu tidak ingin manusia itu rukun damai. Itu sudah jelas. Setan itu ingin hancur dunia ini. Jadi kalau kita ingin hancur, berarti kita ikut setan, bukan ikut Tuhan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga Tuhan berkati kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pastor. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada kita semua terkait dengan pentingnya menjaga kerukunan khususnya di Katolik dan umumnya Remedial ya, remedial. teman-teman lintas agama. Mungkin selanjutnya kami buka beberapa pertanyaan dari masing-masing satu dari Juara satu. kami persilakan Pak. Oh, udah duluan. Bukan nama Pak. Dari mana Pak? Buka masker. Wah. Belum nggak dibuka dan kayak dulu. Terima kasih. Nama saya Laurentius John Anjais dari Paroki Santa Cecilia. Kami tidak bertanya, tetapi kami menyimak apa yang telah disampaikan para penceramah kepada kami, dan kami merasa senang dan bahagia pada siang hari ini untuk menggunakan paparan yang telah kami ke belakang. Tetapi kami merasa bahwa kita ini kan tinggal dalam tubuh yang sama. Tentu kita ingin dalam rumah itu tentram, damai, penuh cinta kasih. Yang di negara di rumah Pancasila yang kita cintai bersama. Tetapi apapun yang disampaikan pada siang hari ini sangat-sangat bermakna, bermanfaat dalam kita menata hidup, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, di mana kita sebagai warga negara ini tinggal bersama-sama dalam satu rumah yang sama. Kami sangat senang, tetapi alangkah baiknya kalau pertemuan ini dapat diikuti oleh semua umat beragama, sehingga dalam forum ini tentu kita bisa bertukar langsung pendapat satu dengan yang lainnya. Kalau ini kan hanya Katolik saja, tetapi rasanya kalau belajar agak kita suci mungkin kita tidak hanya belajar agama kata orang dan hanya agama-agamaan dan penghayatan artinya sesungguhnya yang telah diajarkan kepada kita. Karena sepengetahuan saya sebagai seorang Katolik ada 3 hal. Pertama, dia harus menjaga keutuhan keluarga. Yang kedua, dan harus membangun semangat hidup menggereja. Yang ketiga, membangun semangat persaudaraan dalam sesama. Itu menurut saya yang saya baca pesan Paulus kedua pada saat itu di majalah Hidup. Sampai saat ini Pastor masih terang dalam hati saya. Sehingga apa yang saya sampaikan berangkat dari diri saya ke rumah, pergi ke gereja dan pergi berkomunikasi dengan orang banyak. Itu dan 3 hal yang dimanapun saya berada, saya terangkan kepada saya, orang lain, dan sekalipun kawan-kawan saya yang berbeda. Maka dalam waktu masih dinas, Pastor,
Bapak Ibu, saya kebetulan pernah ada di sekitar salah satu kantor. Kalau ceramah hari Jumat itu majelis taklim, saya tidak pernah membawa waktu itu. Sehingga setiap saya yang muslim, kalau saya tidak hadir dalam pertemuan itu, mereka malu. Saya bilang, di mana kita hidup berdampingan? Tadi Bapak Ustadz menyampaikan hal-hal begini, kalian cenderung malas datang bersama. Karena maaf yang ngomong saya bilang kan, iman itu bertemu banyak hal. Mulai dari ceramah para pastor atau umat agama lain. Kemudian lihat kesaktian orang lain. Bagaimana komunikasi kita dalam gereja, dalam masyarakat. Itu banyak pertemuan iman kita. Kalau saya pribadi, kalau iman kita tidak akan berkembang sebagai seorang ketua yang baik, kita malas di gereja. Tidak pernah ikut krim, tidak pernah ikut komunikasi komunitas tertentu, mengasingkan diri, dan lain sebagainya. Salah satu ikut latihan kor bersama, itu salah satu barangkali untuk menumbuhkan iman kita di orang Katolik. Iman itu bagaikan suatu tanaman yang tidak pernah kita siram, kita pupuk dengan air, dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Sama halnya kita berbangsa dan bernegara ini, menurut saya, kalau kita tidak pernah berkomunikasi satu yang lainnya, kita belajar agama asal-asal kata orang, tetapi tidak mendalami agama itu dan menurut kita. Tetapi saya besar menurut saya, kalau kita memberikan kita suci tanpa bantuan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Bahasa kita suci adalah bahasa Tuhan, bukan bahasa manusia biasa. Kalau kita mencari kita suci dengan bantuan Roh Kudus, dia kemampuan kita apa yang tidak kita mampukan. Berarti itu pengalaman pribadi Bapak Ibu yang saya alami selama ini hidup bermasyarakat dimanapun saya berada. Karena saya juga belajar ilmu sosiologi, saya belajar ilmu agama, saya belajar ilmu antropologi, saya belajar. Jadi filsafat Islam, filsafat Protestan, itu yang saya pelajari. Sehingga dalam hidup saya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memang saya mengingatkan kawan yang berbeda paham dengan saya bisa katakan bahwa ada satu teman mengatakan, Pak Juwana ini lebih baik kita tidak usah berbicara tentang yang saya percaya. Dari kita baik apa yang kamu miliki. Jadi tidak usah macam-macam saya tentang kamu kan tidak tahu persis tentang agama saya dan saya kan tidak persis tentang agamamu. Baik-baik kita berada bersama menguatkan iman kita, panasan boleh, tetapi panasan dalam hal keyakinan tidak boleh, menurut saya bilang kan. Tapi kepanatik buta tanpa jalan Tuhan itu bisa menyesatkan kita. Barangkali itu pengalaman saya Bapak Ibu dalam forum ini, sehingga apa yang disampaikan pada hari ini mudah-mudahan menjadi kekuatan kita dalam menampik hidup ini kita dalam menyongsong pesta demokrasi ini. Kita perlu saling mengingatkan satu dengan lainnya bahwa tidak terjadi benturan dengan satu dengan yang lainnya. Kebetulan saya di RW saya bendahara RW Pak. Jadi kami di sana di RW kami, saya dipercaya kawan-kawan yang berbeda keyakinan saya sebagai bendahara RW itu. Saya ingin sampaikan mungkin itu berangkat salah satu penerapan ilmu dan marwah keberagaman yang ada di masing-masing kita berada dengan agama, suku, pendidikan, latar belakang yang berbeda dan tidak satu sama lainnya, sehingga kita menginginkan apa yang disampaikan ceramah pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan itu kita lebih baik hari ini untuk menapaki masa depan bangsa dan negara kita. Kita cintai bersama. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak atas sharing yang pada kita kali ini. Mungkin bagi Bapak-bapak atau ibu-ibu atau kawan-kawan dari mahasiswa yang ingin
menyampaikan atau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Nanti closing statement.